Tapi problemnya adalah punya hobi yang mahal. Kita mencoba untuk melakukan sebuah kolaborasi dengan lintas pihak lah. Oke. Sekitar 4,8 juta penonton. Dan secara offline kurang lebih 300.000 orang. Halo listener BK Karya, balik lagi sama aku dan Rizal. kali ini agak rame ya, seneng banget kalau biasanya kan sendiri nih. Ini ada Mas Rizal kali ini. Mas Rizal ada siapa sih ini? Oh iya, ini kan sekarang segmennya beda, ini kita musik. Oh iya. Cuma sekarang kita akan ngobrol terkait dengan industri kreatif. Aduh, ini aku akan belajar banyak, aku siap. Iya. Nah, ini kan sebenarnya segmennya entertainment, tapi nggak industri kreatif doang. Dan sosok beliau ini ya, karena sekarang mau habis ini launching sebuah film. Waduh, ini berarti tinggal launching ya? Iya. Padahal aku mau ikut. Ini film sebenarnya sekian. Gitu. Oh gitu. Ya. Wow. Jadi kita bisa kita kulik. filmnya apa aja sih? Oke, menarik dan langsung saja mungkin ya. Please welcome ada Mas Vicky Ari. Tepuk tangan. Oke, terima kasih penonton. Itu biasanya di teman-teman Sam Vicky. Sam Vicky. Arek Malang ya, bisa kan balik Mas ya. Sam Vicky kabare Kipa, bener nggak? Kabare api. Tapi Api ya. Asli Malang ya Mas. Iya, asli Malang. Kerang alam. Semua terang-terang kan? Iya, oh iya maksudnya juga kerang alam. Arek alam. Oke, ini luar biasa juga Mas Vicky Ari tadi udah di-spill ya kalau beliau ini sebenarnya juga banyak sekali yang digeluti sektor-sektor termasuk industri kreatif dan berarti masuk ke entrepreneur gitu ya Mas ya? Iya, ke entrepreneur. Nah, nanti kita kan akan kulik-kulik ya, sebenarnya beliau gitu. Iya. Nah, langsung saja mungkin karena juga penasaran sampai akhirnya di titik sekarang bahkan bisa bikin film-film banyak. Nah ini kan pasti orang itu butuh proses Mas ya, nggak yang ujuk-ujuk langsung tenar, langsung famous. Siapa sih wong alam nggak kenal Mas Vicky? Tapi kan pasti ada cerita di balik. Ada ceritanya. Gimana Mas? Ya, oke, thank you nih BK Karya mengundang Bang Ulan ini spesial ditemani oleh CEO Mas Rizal. Jadi thank you nih udah diundang di studionya BK Karya. Jadi selamat kenal nih, saya Vicky. Kebetulan sudah meniti karir berapa tahun ya? Mulai 2008, berarti berapa tahun? Berapa Mas? 2008 berarti sekitar 15 tahun lebih lah. Wow, itu tahun ya bukan 15 bulan, hari itu enggak ya? Tahun loh. 15 tahun ya di bidang film dan sekarang fokus ke film produser. Jadi ada ya berangkat dari hobi mungkin ya, berangkat dari hobi senang bikin film, tapi problemnya adalah hobinya punya hobi yang mahal. Bikin film itu kan cost produknya lumayan gitu ya. Akhirnya kami berpikir bahwa yuk kita punya hobi bikin film, punya hobi mahal, tapi gimana caranya menghasilkan. Oke, commerce-nya Mas ya. Jadi makanya akhirnya kita mencoba untuk melakukan sebuah kolaborasi dengan lintas pihak lah. Kita bikin di 2014 film berjudul Darah Biru Arema. Dan alhamdulillah yang pertama di 2014 lolos. Kita lebih kepada special screening dengan konsep di beberapa daerah tiketing dan kita berhasil roadshow di 10 kota dan 3 negara. Itu film pertama Mas ya? Masih pertama loh ini? Film kesekian kalinya. Kesekian kalinya ya. Untuk menuju ke film bisnis itu untuk yang pertama. Ya kan, jadi akhirnya kita roadshow, total penonton secara online sekitar 4,8 juta penonton, dan secara offline kurang lebih 300.000 orang. Lumayan lah buat nyalek gitu. Aduh, jangan-jangan dari film enggak ya? Suara ya. Mas Adrian saya 2008, tapi awal meniti karir maksud Mas Vicky itu 2008 itu sudah masuk ke pasti production house film atau sebelumnya Mas Vicky ini kita bikin apa di entrepreneurship atau menjadi seorang kayak karyawan atau kemana atau langsung ke sana? Jadi memang saya bahkan mungkin sampai hari ini belum pernah merasakan
bekerja di tempat orang gitu ya. Jadi mulai dari awal 2008 itu sebenarnya semester 1 ya, yang membuat untuk harus produktif tanpa menentukan orang tua situasinya. Agak malu ya itu. Sorry. Akhirnya kan kita kuliah itu cuma hanya hari Senin sampai Jumat, ya kan? Sabtu Minggu itu biasa dibuat kerja. Jadi makanya modal saya untuk mendirikan perusahaan yang sekarang bernama Paradise Picture, ya kan? Itu dengan modal KTP orang tua. Dengan pinjam tanpa izin gitu ya. Ini tapi bukan apa yang berharga di masa depan gitu, bukan ada. Takut banget. Jadi berarti di kamera. Gitu. Iya. Kamera. Jadi modalnya itu KTP-nya bapak itu. Umur berapa itu, Mas? Itu umur berapa ya? Kalau tanya umur lupa saya. Baik. Saya dari semester 1 lah. Semester 1 lah ya. Semester 1 usia berapa itu? Jadi akhirnya Sabtu Minggu dimulai dari mendatangi tempat-tempat atau lokasi janur kuning melengkung di desa-desa di kampung-kampung gitu. Jadi bahasa teman-teman itu adalah sinema manten. Jadi ya itu mulai dibayar hanya 1 mangkok rawon gitu kan, sampai ratusan ribu, bertingkat dan akhirnya sampai hari ini sampai film ya. Jadi konsep itu Mas ya. Ya berangkatnya memang bertahap ya, karena dulu banyak meniti karir di pekerjaan pernikahan, akhirnya dapat kesempatan untuk kita bahasanya itu pitching dengan salah satu perusahaan yang ada di Malang cukup besar, Jotipak Group, ya kan, dan alhamdulillah sampai hari ini seluruh iklan dan video profil hampir 70% perusahaan kami yang kerjakan. Luar biasa ya. Dan disitulah membuka pintu banyak pekerjaan-pekerjaan yang di bidang periklanan, ya kan, iklan-iklan televisi, terus sampai akhirnya mendapatkan kesempatan untuk membuat film layar lebar di tahun 2017 kemarin. Dengan judul Satu Jiwa Indonesia dari Pilorema yang kedua. Dan dapat investment juga dari salah satu venture capital dengan nama Edesos, yang dia invest seperti Gundala Putra Petir, Keluarga Cemara yang pertama, film Bebas, dan banyak sekali film-film yang sudah diinvest lah sama Edesos. Salah satunya film kami. Menarik. Nah ini yang aku penasaran nih Mas Rizal ya. Sampai akhirnya di detik ini Mas Vicky dengan beragam ini prestasi loh ya bisa disebut. Itu apa sih Mas yang pada akhirnya Mas Vicky itu memilih kayak aku mau berkarir di industri kreatif itu kan banyak tuh industri lain, tapi kenapa kok jatuh hatinya itu kesini gitu? Ya konsen saya itu dari awal itu adalah human resource ya, sumber daya manusia. Karena sebelum jauh ada banyak narasi di nasional yang menceritakan tentang ekonomi kreatif. Kami sudah merasa melihat bahwa potensi ke depan itu eksplorasinya bukan sumber daya alam, tapi adalah sumber daya manusia. Dan ini saya memilih sampai hari ini tidak keluar Malang karena saya melihat benar-benar besar potensi yang ada di Kota Malang, terutama adalah sumber daya manusianya itu. Hal ini sebenarnya didukung oleh hampir 62 perguruan tinggi yang ada di Kota Malang itu yang banyak melahirkan para pelaku kreatif, bahkan sudah sampai di level internasional. Dalam konteks itu akhirnya konsen kita itu adalah bagaimana mengembangkan industri kreatif dengan bahan dasar yang namanya sumber daya manusia itu. Ya, makanya ya kalau kita bicara tentang industri mana yang mengedepankan manusia, ya industri kreatif itu. Investasi kita adalah ke manusia, dan tentunya kalau sumber daya alam itu dieksploitasi bisa habis, kalau manusia ini dieksplorasi itu sampai kapanpun, namanya ide, gagasan, inovasi
itu sampai selamanya nggak akan bisa habis. Kita tidur aja kadang-kadang tahu muncul ide, Benar, baca iya buku sih. muncul ide, Iya, ya kan setuju. nonton film muncul ide. Jadi betapa kayanya kita itu untuk mendapatkan ide itu dengan cara bagaimanapun gitu. Ada yang ke pantai dapat ide. Iya sih, Nah, benar-benar. ini makanya akhirnya saya menetapkan untuk bagaimana konsen kepada pengembangan industri kreatif. Tinggal kalau dulu hanya memikirkan diri sendiri dan kelompok kecil saya, sekarang berpikir bagaimana ekosistem ini bisa muncul di level kota. Seperti itu. Oke. Nah ini menarik tadi Mas. Ini kan tadi Mas Vicky adalah mengembangkan industri kreatif khususnya di kota sendiri, di Kota Malang. Dan juga potensi dari orang-orangnya gitu Mas. Nah ini kan kalau dari industri kreatif Mas ya, ini kan dari beberapa mungkin juga udah relate. Ketika ya orang-orang ini dari kota-kota dari Malang segala macam, ini kan ada sebuah kayak tim ganti Mas ya, yang best talent biasanya itu pindah tuh ke sini. Iya. Bisa ke ibu kota, bisa ke luar negeri gitu kan. Tapi gimana Mas, kalau dari Mas Vicky ini jadi supaya best talent ini Mas mau berkarya di kota, contoh kayak Mas Vicky ini ya, gitu ya. Mas Vicky kan berkarya di sini gitu ya, di kotanya sendiri, akhirnya mengembangkan kotanya sendiri. Nah ini mungkin jadi PR untuk kota-kota lain gitu. Iya, Mas, ya. benar. Untuk kota-kota lain gimana sih caranya talent-talent ini tuh biar bisa bahwa berkarya di rumah sendiri itu juga potensial dalam tanda kutip adalah secara commerce, secara mereka bisa berkembang juga. Iya, secara teknis sebenarnya sederhananya mungkin yang paling mudah saya menggambarkan itu kan ada gula, ada semut. Konsep itu yang sebenarnya harus ada di Kota Malang. Karena saya tidak bisa menyalahkan kawan-kawan saya, senior saya ataupun adik-adik saya itu mereka memilih untuk ke kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Batam dan lain-lain itu untuk meniti karirnya. Iya. Karena mungkin mereka merasa bahwa demand yang ada di Kota Malang itu rendah. Oh, dari itu. Iya, karena itu nggak bisa dipungkiri. Makanya kenapa konsep yang bisa coba kita lakukan itu adalah penguatan ekosistem. Ya, mulai dari kreasi, produksi, distribusi, konsumsi dan konservasi Ya. itu selayaknya ada di Kota Malang. Ya kan, contoh begini. Apakah mungkin kita itu bisa berkembang secara progresif kalau di Kota Malang? Berarti penguatannya itu adalah networking ya, jaringan. Nah ini dalam perspektif tertentu memang agak sulit, tapi saya membuktikan secara perlahan itu bisa. Contoh di masa pandemi kemarin, hampir seluruh sektor itu drastis ini ya turun Terdampak ya. Ya kan, gulung tikar lah bahasanya. Mereka akhirnya dipaksa untuk di rumah dan beraktivitas secara ekonomi itu kayak kesulitan gitu. Warung makan, kafe, restoran itu kan juga semuanya tutup, hotel dan lain-lain. Lah, tapi konseptualnya itu berpikirnya adalah masalah itu menjadi peluang. Caranya bagaimana? Di industri kami yang bergerak di audiovisual itu hampir mayoritas terdampak secara positif. Bahkan perusahaan saya itu meningkat 300%. Kenapa? Artinya gini ya, industri kreatif itu dinamis, harus bergerak. Basic kami adalah filmmaker. Terus siapa yang mau pesan film atau iklan atau profil di masa pandemi? Akhirnya kami dalam waktu sesingkat-singkatnya di bawah 1 bulan itu belajar ilmu broadcasting. Oke. Padahal orang tahunya sama-sama kamera kan. Padahal disiplin ilmu film sama broadcast itu beda sekali. Nah dalam konteks itu akhirnya kami mengembangkan beberapa teknologi tertentu yang akhirnya muncullah yang namanya hybrid event atau virtual event itu. Ya karena dalam konteks itu akhirnya kami banyak di-hire oleh kementerian berkegiatan untuk memfasilitasi hybrid maupun virtual event. Yang akhirnya membuat klien kami itu bisa kita menjangkau. Satu, kita pernah dan beberapa kali dengan China, terus dengan Australia, dengan Amerika, dengan Korea, itu klien-klien kita, dan kita operatornya dari Malang secara hybridnya.
Oke. Ya, karena dalam konteks ini kan sebenarnya ini loh kita bisa buktikan bahwa kita kerja di Malang saja bisa. Ya. Yang penting adalah penguatan networkingnya itu, termasuk yang di kawan-kawan saya di animasi di kawasan ekonomi khusus Singasari, itu hampir setiap bulan ekspor produk animasi karena services mereka itu kliennya dari Amerika, dari Jepang, ya dari Inggris itu dari Jerman juga itu mereka ekspor terus. Nah ini yang menjadi pemikiran dasar Mas Rizal. Kenapa dan bagaimana untuk kita itu bisa meyakini kalau di Malang itu bisa berkembang. Seperti itu. Iya. Ya kayak kita juga ya. Kita kalau nggak ada gitu kan malah mungkin kita ngobrol sama kawannya dari Amerika, dari Inggris. Mungkin kalian pun melakukan itu sekarang. Oke, nah itu sebuah mindset ya yang sudah di-share dari Mas Wiki yang mungkin buat teman-teman yang juga tertarik di dunia industri kreatif, dan sebenarnya banyak sekali hal yang bisa dieksplor, termasuk tadi yang aku juga agak merinding ketika orang-orang di sektor-sektor lain itu udah mulai turun, teman-teman kreatif segitunya loh bisa melihat peluang gitu untuk dikembangin. Nah Mas Wiki, ini aku juga dapat bocoran. Mas Wiki kan, sering pengalamannya juga udah luar biasa, nggak hanya di Indonesia, keliling dunia guys. Itu gimana itu? Dalam hal apa? Ya, jadi kan ada banyak kesempatan yang akhirnya kan kita dalam tanda kutip tanda kutip itu mendapatkan kesempatan untuk melihat sebenarnya apa sih yang terjadi di luar. Kadang itu yang menjadi problem itu adalah kita untuk merubah atau memprogres lebih maju sebuah kota itu harus memiliki yang namanya referensi. Ya, harus memiliki yang namanya referensi. Lah, kadang itu ada guyonan dari kawan-kawan tuh. Jalan ini kurang adil. Karena ternyata itu bukan masalah mainnya kurang jauh, harus berapa negara. Karena tidak menjamin juga walaupun puluhan negara muter-muter, tapi tidak memandang proyeksi tertentu gitu ya, itu sama aja gitu. Nah, sebenarnya guyonan itu membuat dan mengarah kepada mindset sebenarnya. Ya kan, contoh gini, ada kesempatan dulu tahun memulai maksudnya tahun memulai ekonomi kreatif maupun industri kreatif di Kota Malang di tahun 2016. Ada satu kesempatan saya ditawarin oleh kepala daerah saat itu, Mas Wiki mau kita bahasanya studi tour ya, atau sekarang studi tiru, kemana nih, ya kan, ke kota apa, bahasanya masih ke kota apa. Disebutlah kota-kota besar yang menjadi representasi saat itu pengembangan industri kreatif maupun ekonomi kreatif. Saya berpikir bahwa jangan ke kota itu, ya kan, karena kita harus menitikkan kepada sebuah grade yang lebih tinggi lagi di level internasional. Nggak usah jauh-jauh deh, kita ke Singapura aja. Ya, akhirnya berangkatlah rombongan hampir 25 orang ke Singapura itu. Jadwal jam 8 pagi sampai jam 10 malam selama seminggu full, nggak ada waktu untuk bermain-main atau shopping atau jalan-jalan, ya kan, itu benar-benar kita manfaatkan. Nah, dalam konteks itu apa yang kita lakukan adalah kita mempelajari tentang lagi-lagi ekosistem tadi itu, ekosistem ekonomi kreatif di Singapura ini seperti apa sih, dan kita belajar yang namanya regulasi. Regulasi ini berhubungan dengan kebijakan ataupun peraturan di sebuah negara. Nah, kita tuh belajarnya yang begitu-begitu. Ya, karena kepinginnya adalah merubah sesuatu itu bukan parsial. Yuk kita kolaborasi gitu. Tapi intervensinya itu kepada intervensi kebijakan. Ya kan, contoh akhirnya menghasilkan yang namanya roadmap ekonomi kreatif Kota Malang. Hampir 63 kali FGD selama 3 tahun. Jadi ngobrol terus hampir 63 kali. Tercetuslah ide untuk membuat sebuah yang namanya kolektif creativity
yang sekarang dinamakan Malang Creative Center itu. Oke. Jadi prosesnya itu ada proses yang panjang. Kita harus melihat, oh ini, dan terus akhirnya belajar kepada hal yang sifatnya kebijakan. Jadi yang akhirnya sekarang saya diberikan amanah, ini sudah 3 kepala daerah. Jadi kepalanya ganti ya. Kepala daerahnya sudah ganti 3 kali ya kan. Kitanya orangnya masih tetap gitu ya. Tetap jalan ya. Gitu. Ya karena kan biasanya Indonesia siklusnya gitu Mas ya. Kebanyakan ya. Gitu. 5 tahun ganti, ganti ini. Cuman ya itu kan tadi kita belajar di luar juga ya bagaimana pimpinan walaupun struktur ini ganti tapi ekosistemnya jalan. Betul. Itu yang kita kuatkan. Soalnya kenapa? Kalau kepala daerah, kepala dinas ataupun UPD terkait itu pasti mereka akan berganti dengan kebijakan tertentu, kayak siklus 5 tahunan. Belum itu kalau wali kota. Kalau kepala dinas, ya kan, hari ini kita ngomong A, besok dia udah bisa dipindah ke dinas yang lain. Makanya yang bisa menjaga ekosistemnya itu adalah community. Community tidak pernah kena regulasi. Saya ini sudah 2 periode di Malang Creative Center, sekarang diteruskan tongkat estafet ke Mas Dadi, ya kan? Ya sampai kapanpun saya masih menjaga walaupun tidak berstatus sebagai koordinator Malang Creative Fusion. Itu yang konsep berpikir itu yang kita lakukan, dan itu didapatkan dari kita keliling di beberapa negara itu. Nah, ini jadi ngomong Malang Creative Fusion ya, ini Mas Dadi salah satu pencetusnya ya Mas ya. Pembuatnya. Nah ini dengar-dengar itu katanya dari situ Mas Dadi sebenarnya eksplor Indonesia dulu Mas ya. Sampai akhirnya ketemu dengan salah satu komunitas juga namanya ICCN itu Mas ya. Nah itu bisa tidak Mas sedikit aja. Akhirnya terus bikin kita kayaknya butuh satu komunitas ini deh supaya regulasi atau yang tadi itu bisa jalan nih ekosistem ekonomi kreatif. Gini, bagaimanapun caranya sebenarnya Malang Creative Fusion itu dikontribusikan dan dilahirkan melalui rahim yang namanya ICCN, Indonesian Creative City. Di MCF itu kan ada ya, secaranya itu ya. ICCN juga ada dalam part itu. Jadi kebetulan saya sekarang diberikan amanah oleh Ketua Umum ICCN yang sekarang juga diberikan amanah oleh Pak Menteri Koperasi sebagai Stafsus Menteri Koperasi Kang Vicky Satari, dan beliau juga sekarang sebagai Komisaris Injourney di BUMN. Nah, dalam konteks itu sebenarnya Malang Creative Fusion dilahirkan oleh keberadaan ICCN. ICCN itu jejaring kota kabupaten kreatif Indonesia. Indonesia bukan Malang Raya lagi ya, Indonesia. Jadi kalau di Surabaya ada namanya Surabaya Creative Network. Kalau di Bandung ada namanya BCCF, Bandung Creative City Forum. Dulu ketua pertamanya Ridwan Kamil sebelum jadi wali kota. Sebelum jadi wali kota, terus dia jadi wali kota. Sampai sekarang ada Kang Adi Panuntun 9 Matahari yang dia punya video mapping secara internasional. Jadi kenapa kok ada ICCN? Itu kembali lagi kepada networking tadi. Bagaimana Kota Malang itu bisa berkembang dengan cukup cepat karena berjejaring. Nah, kolaborasi lintas kota kabupaten itu yang sebenarnya harus didorong. Karena bisa jadi begini, Malang ini terindikasi hanya bisa menghasilkan talent-talent kreatif yang berkualitas, tapi belum tentu kota ini bisa menjual talentnya. Nah, untuk itulah yang namanya networking itu dilakukan. Contoh, kita berjejaring dengan Bandung. Bandung bisa mendistribusikan talent-talent kita. Ya kan? Nah, ini kan kadang yang disebut dengan ekosistem kan itu. Pelakunya di mana, produknya dihasilkan di mana, sampai kepada pemasarannya di siapa. Itu bisa memungkinkan untuk lintas kota kabupaten. Itu kenapa kita membutuhkan yang namanya jejaring kota kabupaten kreatif Indonesia itu. Itu kan ya, membingungkan ya. Sebenarnya lebih ke aku belajar hal baru ini guys. Nah,
misalnya kalau connecting the dots-nya itu kayak gitu ya, connect-nya gitu ya. Ternyata seluas itu ya Mas ya. Kalau misalnya kita mau bahas, waduh, nggak cukup satu episode. Nah tadi ada Malang Television, terus kemudian ada lagi namanya KEK. Oh iya, KEK Singasari. Ini kan KEK-nya KEK mana nih? Ada KEK Komite, ada KEK Singasari. KEK Singasari tuh. Karena kan sekarang aku tahunya KEK Singasari. Kan kawasan ekonomi khusus. Iya. Mas Vicky kan biasanya kan sudah, oh Mas Vicky KEK nih gitu. Sekarang dulu kan NCR. Iya. Sekarang kayaknya udah ngomongnya ke ekonomi khusus ya. Bisa ditita sih gitu Mas. Soalnya kawasan ekonomi khusus itu. Mungkin yang awalnya belum khusus, maksudnya khusus gimana ya gitu? Ya, kadang saya tuh juga bingung sama diri saya sendiri. Ya, karena gini kadang itu kan kita harus seperti kayak orang main film itu ya, tapi tidak berpura-pura, tapi harus berganti karakter itu. Ini yang agak memang saya dalam 2 tahun awal, mau 2017 tentunya, itu beradaptasi. Karena harus memakai baju yang berbeda-beda. Contoh di Malang Creative Fusion saya harus memakai baju community, ya kan. Kalau di Komite Ekonomi Kreatif, ya kan, saya harus mengambil porsi sebagai profesional. Bahkan lebih kepada perspektif pemerintah, karena produk kita itu kan produk untuk memberikan rekomendasi regulasi, bikin roadmap, ya kan, dan strategik lainnya. Itu yang dilakukan dengan memakai baju pemerintahan, ya kan. Tapi di kawasan ekonomi khusus Singasari, saya memakai baju sebagai pengusaha atau entrepreneur atau creative planner, ya kan. Nah, kemudian saya sekarang diberikan amanah sebagai project manager di Lokanima, kawasan ekonomi khusus Singasari, yang membawahi cluster animation and film. Hari ini kurang lebih hampir 300 lebih orang yang ada di sana di cluster animation film factory. Dalam konteks itu kenapa sih kok disebut dengan kawasan ekonomi khusus? Kan itu. Ini melalui PP 68 2019. Iya kan? Di mana ditetapkan kawasan ekonomi khusus Singasari. Kalau tidak ke kawasan ekonomi khusus, mungkin yang lebih mudah seperti Mandalika. Itu salah satunya kan? Salah satunya. Yang dari 20 sekian. Nah, kawasan ekonomi khusus di Indonesia itu dalam tanda kutip ya, itu mayoritas eksplorasinya sumber daya alam, kelapa sawit, bauksit, nikel, rata-rata seperti itu, termasuk turisme seperti Mandalika. Nah, yang menjadi menarik di kawasan ekonomi khusus Singasari itu menjadi kawasan ekonomi khusus digital pertama di Indonesia. Ini berarti fokusnya tadi sama talenta Mas ya? SDM itu tadi. Kenapa kok Kemenko Perekonomian itu meng-ACC Singasari menjadi kawasan ekonomi khusus? Karena kami menggunakan satu narasi yang besar, yaitu kolaborasi Malang Raya. Iya kan? Kenapa? Talent-talentnya banyak di kota, Mas. Tapi tempatnya di kabupaten. Ya kan? Nah, ini yang menjadi hal penting, bagaimana kolaborasi Malang Raya itu bisa coba kita bingkai. Iya kan? Nah, dalam konteks itu sekarang sudah ada ekosistem yang penguatnya. Kalau di Malang Creative Center maupun ekosistem kota, itu adalah lebih kepada menyiapkan sumber daya kreatif. Kalau di kawasan ekonomi khusus Singasari, itu lebih kepada hilirisasinya. Jadi kepada bahasa kami itu KEK menjadi agregator untuk dipertemukan ke off-taker. Ya kan? Jadi itu mungkin walaupun belum optimal dan terus kita maksimalkan terus di sektor-sektor terutama digital. Itu mungkin menjadi salah satu jawaban kenapa kita harus stay saja di Malang. Karena apa? Itu off-takernya sudah ada. Ya, kalau off-taker ada, otomatis nggak usah keluar deh. Orang-orang terbaik Malang itu tidak perlu keluar Malang karena dia merasa demand-nya sudah ada. Dikumpulin di situ dan diberikan pekerjaan, ada off-takernya, networking jaringan nasional maupun internasionalnya bertambah karena kita sekarang bekerjasama atau terafiliasi bersindikasi. Nah, sindikasi ini kan
orang berpikirnya negatif. Padahal harus kita itu untuk maju bersindikasi. Nah, kami sindikasi dengan Inggris, dengan Australia, khususnya Western Australia, terus dengan Amerika. Nah, ini 3 negara yang sekarang sudah mengeksplor bersama kami. Termasuk sekarang satu-satunya kawasan ekonomi khusus yang memiliki kegiatan utama pendidikan itu ada di KIK Singasari. UMM bikin yang namanya Center for Future Work 1,7 hektar di KIK Singasari. Brawijaya coming soon. Ya, ini sudah MOU. Terus yang sudah clear berjalan dan akan beroperasi S2 Industri Kreatif itu bersama kita dengan King's College London KCL. Itu bulan September 2024 ini sudah beroperasi. Nah, ini hal-hal yang menurut saya cukup menarik untuk kita explore bersama. Banget. Dan tentunya masa depan Malang sendiri itu juga bisa akan semakin kuat dan keberadaan KIK Singasari. Ini kalau di Amerika bulan ada kawasan di California namanya Silicon Valley. Silicon Valley. Oh iya, itu kawasan kreatifnya gitu. Kreatifnya, jadi beberapa perusahaan besar lahir dari sana. Ya karena itu tadi Mas ya, connection antara di sana kan ada Harvard, ada Stanford, itu kan dekat-dekat di Silicon Valley. Jadi terus kemudian entrepreneur dia lahir dari sana, mereka akses funding kan, visi-visi besar kan semua ya Stanford aja di Silicon Valley kita lihat, oh ini anak ini keren, invest, anak keren. Jadi itu mungkin konsepnya dari sana Mas. Referensinya Silicon Valley. Wow, Malang punya loh guys, putra daerah, ayo Ini yang harapannya maksudnya dengan kita ngobrol ini mungkin teman-teman di kota lain ya, mungkin bisa inisiasi kayak Mas Vicky gitu. Benar. Bahwa sebenarnya kita berkarya di kota sendiri itu possible Mas ya. Masih bisa. Memang mungkin tadi nggak Mas Vicky itu nggak instan. Benar. Tapi emang butuh ya kayak Mas Vicky ini kan sosok yang emang apa ya, udah aku tak mau mengembangin karena mungkin ya. Mungkin Mas Vicky nggak cinta dengan kotanya gitu ya, kota juga berkembang akhirnya melakukan itu tadi ya, beberapa belajar, kemudian mengkonek-konekkan beberapa supaya sekarang juga akhirnya ada fisiknya ya. Malang Creative Center kan juga dari berkat teman-teman yang masuk kolaborasi teman-teman akhirnya jadilah satu itu ya. Itu ya beliau. Oke, menarik ya. Nah, saya kira satu karya yang bener. Aduh, ini udah pakai kelas apa nih Mas? Konkret jadi duit. Sebenarnya jujur Mas Vicky datang itu kayak ngeliat, kayaknya tagline Mas Vicky nih, atau apa nih? Apa ini Mas? Ya, ini kebetulan salah satu kalimat yang ada di dalam film. Oh ya. Ya kan. Yang film ini berjudul Es Teh Hangat, disodari oleh kawan saya, ya Mas Mahesa Desaka, yang sudah memang beberapa kali lolos internasional film festival, terutama di Australia, ya kan. Nah, setelah proses yang cukup panjang, belasan film, puluhan film yang kita produksi, akhirnya kita menetapkan untuk berpikir kalau dulu itu kan bagaimana membuat film yang ditonton orang banyak. Ya, dan dengan jutaan penonton yang tadi saya sampaikan tadi, itu menyadarkan kita bahwa kita itu harusnya tidak selesai dengan tepuk tangan orang, gitu. Ya kan, mesti bertahap ya, karena namanya kreator itu kan saat di titik tertentu sudah terlampaui, itu kepingin pada titik yang lain. Nah, sisi sekarang itu bukan pada tepuk tangan jutaan orang, tapi bagaimana melalui sebuah film itu memberikan dampak ke sebuah daerah. Kalau dulu saya bikin film Daerah Biru Arema kan narasinya adalah narasi tentang perdamaian, karena di situ banyak kematian yang diakibatkan dari supporter Indonesia. Pertandingan, pulang meninggal, pulang kerusuhan dan lain-lain. Akhirnya saya membuat film Daerah Biru Arema itu. Nah, tapi sekarang fokus kepada tourism. Nah, film Es Teh Hangat ini terinspirasi dari beberapa success story film baik di internasional maupun nasional. Kalau di internasional mungkin kita tahu Lord of the Ring ya. Bagaimana akhirnya tempatnya menjadi tourism yang jadi kawasan wisata yang cukup menurut saya cukup berhasil, ya kan. Dan ada beberapa mungkin
dalam catatan saya yang bisa dijadikan sebagai inspirasi ya, itu ada 2 film. Yang pertama adalah film Ada Apa Dengan Cinta, yang kedua bagaimana melalui film dengan latar setting di lokasi-lokasi syuting Jogja dan Magelang ya. Itu apa deh, explore sate kelatak, makanan khas Jogja kan gitu. Terus ada gereja Jabu apa yang akhirnya secara organik tour and travel di Jogja itu membuat package namanya paket AADC. 3 hari 2 malam ke lokasi-lokasi syutingnya itu lumayan, mulai 717.000 per pack. Hanya untuk mengeksplorasi lokasi-lokasi syutingnya Ada Dengan Cinta. Nah, yang kedua adalah film Laskar Pelangi. Film Laskar Pelangi ini di tahun pertama mereka launching itu langsung menggerakkan roda perekonomian di Belitung, ya kan? Kurang lebih meningkat 1.800%. Itu saya berpikir APBN atau APBD mau dibakar berapa miliar pun itu rasanya agak sulit sampai mencapai 1.800% itu. Nah, dalam konteks itu akhirnya saya mencoba untuk berpikir yuk di Malang kita coba membuat sebuah film tapi harus berdampak secara langsung untuk potensi pariwisata yang ada di Malang. Nah, saya mencoba untuk pilotingnya ada di kabupaten, yaitu daerah Singosari dan Lawang. Melalui sebuah medium film itu mengantarkan banyak orang untuk mengetahui lokasi-lokasi pariwisata yang ada di Kabupaten Malang. Jadi mulai candi Singosari, ya Sumberawan, terus Kebun Teh Wonosari, ya kan? Terus ada Buduk Asu, tahu Buduk Asu nggak? Tahu Buduk Asu. Kita harus jalan sejauh itu, Mas, ya Allah. Iya kan? Nah, itu lokasi syutingnya, itu masih jalan kan? Kita bawa ratusan kilo alat-alat ke atas. Iya kan? Nah, dalam konteks itu akhirnya kita coba lokasi itu jadikan setting untuk pembuatan film, menceritakan dan ini dikemas dengan drama komedi. Konsepnya drama komedi. Oke. Nah, itu yang akhirnya insya Allah akhir bulan ini atau paling lambat awal bulan Februari kita akan launching film berjudul Es Teh Hangat yang harapannya itu akan memberikan dampak pariwisata ke Kabupaten. Oke. Es Teh Hangat ini es teh udah ada kedainya by the way. Jadi pariwisata ini sudah ada kedainya. Jadi udah berlangsung di sisi ada di lantai 5 Mas ya. Lantai 5. Terus di Singosari ada kedainya. Gitu. Mas, tapi kok es teh hangat gitu kan, es itu dingin Mas. Ini kenapa hangat? Tonton filmnya, rasakan tehnya. Oke. Tadi kata Mas Yuka akhir bulan ini Mas ya? Oke, siap-siap. Ini roadshow. Tonton filmnya dulu. Kita bisa seneng di sini nggak sih Mas? Bisa, nanti kita jadwalkan. Bisa. Oke. Memang konsep film ini tidak untuk layar lebar. Terus? Memang untuk roadshow. Kita ingin melalui ruang-ruang diskusi seperti nanti di sini, karena kami punya target itu sekitar 47 titik. Untuk roadshow. Itu Malang aja atau Indonesia? Indonesia ya? Indonesia. Kita mau ke 47 titik. Itu melapisi dari desa-desa ke kampung-kampung. Kalau desa-desa kampung-kampung konsepnya beda, kayak layar tancap gitu. Itu jalan aja Terus ada yang model di creative space, kayak posisi kayak sini. Ada juga yang di perguruan tinggi, di kampus, di sekolah-sekolah. Jadi kita karena misi di film ini cukup macam-macam. Kita juga mengangkat isu tentang parenting. Ya kan, itu kita juga angkat parenting. Terus ada beberapa pendidikan tertentu, ya kan, bagaimana seutuhnya menjadi seorang orang tua. Nah, jadi mungkin kita akan banyak eksplorasi ke wilayah pendidikan. Iya. Mas, tapi ini talentnya Malang. Talentnya Malang ya. Ada talent utamanya ada Mas Leo. Tani Maju. Ada juga Maria. Nah, seperti itu. Dia juga pernah
menjadi pemeran utamanya di film Darah Biru. Oke. Talentnya juga malang. Malang semua malang. Jadi konsepnya menarik ya. Jadi nanti ketika kita bicara tentang film kita diskusi. Betul. Iya. Terkait dengan mungkin dari pesan-pesan apa gitu. Jangan lupa diskusinya sambil minum teh. Iya, biar relate sama judulnya tadi ya yang udah dijelasin ya. Tapi kalau dari proses sekian panjangnya pembuatan film ini Mas, gimana cerita-cerita apa ya, cerita-cerita menarik pasti kan ada part-part yang aduh ini nggak terlupa nih. Kalau dinamis ya, maksudnya masalah produksi ya begitu-begitulah. Artinya yang paling terpenting sebetulnya yang agak lumayan lama itu ke riset sama menyiapkan bisnis model. Iya. Karena kan kita memvalidasi bisnis model kita berdasar dari sebuah IP kan. IP film. Intellectual property itu. Jadi kira-kira kalau bahasa saya itu ST Hangat Universe. Iya. ST Hangat Universe itu kayak ST ini kita punya produk filmnya, punya produk kedainya, punya produk merchandise-nya, ada produk paket pariwisatanya. Nah, itu yang kita sebut dengan ST Hangat Universe. Ya, karena itu yang jadi itu yang sebenarnya dalam tanda kutip kita lamanya tuh di riset dan validasi bisnis modelnya. Termasuk yang sekarang kedai ST Hangat itu tidak berjalan linear Mas, karena biasanya kalau linear itu filmnya dulu kayak filosofi itu filmnya dulu baru kafe. Kalau kita sekarang terus terang kita tidak linear, kita munculkan kedainya dulu ya kan, dan baru nanti filmnya. Nah, ini ada beberapa hal pendekatan yang sifatnya itu pengembangan IP bisnisnya itu validasinya agak sedikit berbeda, tapi ada target tertentu yang kita harapkan seperti itu. Ini kalau multidisipliner ya. Mungkin kalau anak film, kira-kira film tayang ya udah dari situlah selesai gitu kan. Tapi kalau dengan pendekatan ilmu lain, contohnya dari bisnis, pengembangan IP dan segala macam, jadinya kayak gini nih. Maksudnya dari satu connecting data dari kolaborasi. Ini jadi film itu bukan sudah film gitu. Apa behind-nya itu ada IP, ada kedai, ada ini, F&B, jadi macam-macam Mas ya. Dan ini mungkin listener ini kan contoh mau bikin sesuatu ini ya ini tadi pentingnya multidisipliner tadi ya. Jadi bisa jadi satu karya ini enggak cuma film gitu, kita kan sebenarnya universe-nya tadi ya yang lebih tepatnya itu sekarang kami lagi belajar yang namanya cross media storytelling. Cross media storytelling ini di Indonesia kalau kita ambil menempuh jurusan atau kuliah tertentu belum ada di Indonesia. Adanya di KCL Inggris itu. Ini yang tadi yang di KIK ini ya. Nah itu sebenarnya kalau mau belajar itu cukup menarik untuk industri seperti kita ini di media. Cross media storytelling. Banget ya. Ya tadi udah banyak istilah yang aku baru tahu. Oke. Ini terakhir kita mau Mas Vicky. Ini kan tadi kita udah ngobrolin perjalanan Mas Vicky ya dari mungkin yang dulu awalnya, kemudian sampai sekarang ini akan ada karya baru ya yang kita menanti gitu. Tapi tadi Mas, kalau dari Mas Vicky titik paling rendah untuk jadi entrepreneurship ya Mas ya, itu momen apa dan Mas Vicky itu solusinya gimana waktu itu? Ya pasti kalau kita sebagai entrepreneur itu tidak pernah, ya jangan dikatakan sebagai entrepreneur kalau tidak pernah mengalami fase titik terendah. Ya itu perlu dipertanyakan beneran di entrepreneur ya. Nah, konteksnya itu bukan selalu bahwa pengusaha itu harus jatuh dulu, enggak gitu juga. Tapi pasti ada fase-fase terendah. Ada. Satu ya, bagaimana kalau di saya sendiri itu titik terendahnya ya bisnis apa yang kita rencanakan seperti pembuatan film dan lain itu gagal secara bisnis. Kalau film selalu selesai, film itu selalu selesai dan tepuk tangan. Tapi belum tentu tepuk tangan itu bisa dikonversi secara ekonomi. Laporan keuangannya min gitu aja. Iya, itu sudah pasti. Ya apalagi kita yang memang secara mandiri mendirikan bisnis sendiri kan. Artinya bukan dari orang tua, bukan dari permodalan pihak yang cukup kuat gitu.
dalam konteks ini pasti akan merasakan yang begitu, ya kan. Untuk bangkit ini memang kenapa kita harus banyak berkawan dan berteman ya, karena kawan dan teman kita itu yang akan menyelamatkan dan memberikan motivasi. Itu sudah pasti ya. Dan itu saling ya, kalau kita drop kita yang support, kita yang drop kita yang disupport. Makanya kenapa pengusaha hari ini itu kalau bersikap personal dan sangat pribadi itu menurut saya menjadi aneh. Karena hari ini tuh eranya era elaborasi ataupun kolaborasi. Ya kan, dalam konteks ini bagaimana joint investment atau co-production, co-creation bersama dengan lintas pihak itu menjadi kata kunci untuk kita bisa tumbuh kuat. Ya artinya ya saya berpesan buat siapapun sih ya, apa yang menjadi inisiatif itu cari partner yang tepat. Kalau saya pernah ditanya, Mas Vicky ini kalau berbisnis milih-milih, katanya gitu. Loh iya harus milih-milih. Kalau berteman saya dengan siapapun, tapi kalau berbisnis itu harus pilih-pilih. Jadi untuk memilih yang selektif itu yang memang kita harapkan untuk bisa mensupport kita. Makanya saya selalu suka dengan orang yang lintas di bidang saya. Kayak saya filmmaker, saya kumpulannya mungkin tidak banyak dengan filmmaker. Saya kumpulannya dengan ekonom, saya kumpulannya dengan orang-orang media. Yang menurut saya itu memberikan value yang lebih besar untuk saya. Mungkin itu, Mas. Semoga menjawab. Kalau sama teman nggak usah pilih-pilih. Kalau bisnis ya harus pilih. Jadi semuanya ya. Oke. Ya Mas Vicky, intinya sukses terus. Senang banget untuk paginya masih pagi ya? Pagi hari ini kita sharing-sharing banyak, termasuk saya pribadi ini juga banyak sekali insight yang didapatkan gitu Mas Rizal. Kita tunggu kita screening nanti. Oh iya pasti dong ya, ditunggu. Oke deh, kalau itu ada tambahan lagi Mas Vicky, ada tambahan lagi? Oke, thank you juga buat listener udah dengerin ya. Kita juga pasti bakal ngobrol dengan segmen-segmen lainnya lah ya. Siapa tahu nanti sama Mas Vicky lagi dengan film-film lainnya lagi ya Mas. Oke, saya Bulan dan Saya Rizal bersama dengan Saya Sam Vicky. terima kasih semuanya. Bye.